Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Yandirmanda, NIM D023069. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum yang sudah terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia beserta kaitannya dengan pengajaran bahasa Inggris. Jadi sejak tahun 1947 dan terus mengalami transformasi sesuai perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik serta arah kebijakan pemerintah. Jadi setiap perubahan kurikulum itu membawa dampak langsung terhadap proses pembelajaran di sekolah, termasuk pada pengajaran bahasa Inggris. Pada masa awal pembelajaran bahasa Inggris lebih banyak berfokus pada metode bersifat audio learning. Jadi dengan penekanan kuat pada latihan grammar yang sifatnya berulang, namun seiring berkembangnya ilmu pendidikan dan kebutuhan komunikasi global, pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah pendekatan komunikatif yang menekankan kemampuan siswa dan juga dalam listening, speaking, writing, dan juga reading. Jadi perubahan kurikulum yang terus terjadi dipengaruhi oleh adanya 11 kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, mulai dari kurikulum awal, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum 2013, sehingga kurikulum merdeka. Di samping itu, beberapa sekolah memilih menggunakan kurikulum internasional seperti Cambridge. Jadi pada kurikulum merdeka sendiri, target pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SMA mengacu pada standar CVER dengan level yang tertuju adalah B1. Jadi ada fase-fase dalam CVER. Jadi mengacu pada standar CVER dengan level yang tertuju adalah B1. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti A1, A2, lalu B1, B2, dan C1 dan C2. Jadi sehingga pembelajaran itu tidak hanya mengejar penguasaan materi, tapi juga kemampuan berbahasa Inggris dalam konteks sehari-hari. Jadi pendekatan yang dianggap relevan untuk mencapai tujuan tersebut adalah genre-based approach yang kini digunakan bersamaan dengan berbagai pendekatan lain dalam pengajaran bahasa Inggris. Jadi selain perubahan pada kurikulum, Indonesia telah mengubah sistem asesmen nasional yang sebelumnya berfokus pada ujian nasional menjadi asesmen nasional dengan penekanan pada literasi dan numerensi. Jadi masuki kurikulum 2013 yang dipelopori oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Muhammad Nuh, pendekatan digunakan mulai lebih terstruktur dan bersifat top down. Jadi pemerintahan pusat memegang peran besar dalam menentukan struktur kurikulum dan guru bertugas menurunkannya. Jadi ke dalam perencanaan pembelajaran dalam K13 ini terdapat kurikulum 13, jadi terdapat perubahan istilah dari standar kompetensi menjadi kompetensi KI atau kompetensi inti, dan mengurangi 3 ranah utama pembelajaran, yaitu ranah sikap yang mencakup aspek sosial dan spiritual. Jadi taraf pengetahuan itu seperti keterampilan, pendekatan belajar pada kurikulum 2013. Jadi menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri dari 5 langkah, yaitu mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Jadi guru diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP, dan berdasarkan silabus yang sudah diterapkan pemerintahan. Jadi struktur RPP pada K13 itu mencakup identitas sekolah, mata pelajaran, bahasa Inggris, kelas dan semester, materi pokok seperti simple tenses baik verbal maupun non-verbal, dan waktu yang umumnya tuh 2 kali 40 menit. Dan juga itu kompetensi inti atau KI, dan KD itu kompetensi dasar beserta indikator pencapaiannya serta langkah-langkah pembelajaran dan asesmennya. Dalam implementasinya, guru melakukan analisis dokumen kurikulum dan RPP serta melakukan observasi lapangan untuk mengamati kondisi nyata di sekolah dan kebutuhan siswa, jadi sesuai atau tidak dengan untuk RPP-nya. Jadi pada tahap ini pembelajaran bahasa Inggris mulai lebih mengarah ke kemampuan komunikatif
lebih mengarah tetapi juga tetap mempertahankan struktur pembelajaran yang formal dan berurutan. Jadi itu sehingga siswa itu tidak hanya menguasai grammar, tetapi juga dapat menerapkan kemampuan speaking, listening, reading, dan writingnya. Jadi sesuai konteks pada materi. Dan struktur kurikulum 2013 ini berjalan beberapa tahun. Pemerintah kemudian meresmikan kurikulum Merdeka pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan Menteri Bapak Nadiem Makarim. Jadi kurikulum ini menekankan pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu perubahan besar dalam kurikulum Merdeka itu adalah penyederhanaan struktur kurikulumnya. Jadi istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar itu KE dan juga KD itu dihapuskan dan diganti dengan CP atau capaian pembelajaran. Jadi yang sebenarnya memiliki esensi yang sama, tapi penyebutannya itu disesuaikan dengan perkembangan standar internasional. Jadi pembelajaran bahasa Inggris itu pada kurikulum Merdeka itu yang menargetkan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris itu pada kurikulum Merdeka itu tetap menargetkan kemampuan siswa mencapai level B1 CVER dan pendekatan genre based approach dan diterapkan secara lebih eksplisit dengan 4 tahapan utama, yaitu building knowledge of the field, modeling of the text, dan joint construction of the text, dan independent construction of the text. Jadi selain itu RPP berubah menjadi modul ajar yang lebih fleksibel dan tidak terlalu panjang atau ribet ya. Jadi kurikulum ini tuh juga mengadopsi deep learning approach untuk memastikan pembelajaran itu tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi memberi pengalaman belajar yang bermakna dan juga mendalam. Jadi selanjutnya kurikulum Merdeka itu masuki fase transisi yang berada di bawah Bapak Prof. Jadi selanjutnya kurikulum Merdeka itu masuki fase transisi yang berada di bawah Bapak Abdul Mukti, yaitu pada fase ini kurikulum Merdeka itu tidak diganti tapi diperbaiki, jadi agar penerapannya itu lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi guru. Jika pada era Bapak Nadiem Makarim itu kurikulum cenderung sangat fleksibel dan memberi kebebasan besar bagi sekolah, makanya pada era Bapak Abdul Mukti itu kurikulum diperjelas struktur dan teknisinya agar lebih stabil dan siap digunakan dalam jangka panjang. Jadi perubahan-perubahan tersebut mencakup penyempurnaan dokumen kurikulum, penyederhanaan panduan modul ajar, dan juga penegasan alur pembelajaran dan penyelarasan materi dengan kebutuhan aktual siswa. Nah, walaupun begitu, prinsip utama kurikulum Merdeka itu tetap dipertahankan, yaitu pembelajaran pada murid dan memberi ruang bagi kreativitas guru. Nah, selanjutnya yaitu asesmen, yaitu mengalami perkembangan panjang. Pada tahun 1950-an di Indonesia menggunakan ujian penghabisan atau kemudian berubah menjadi ETBANAS, yaitu pada tahun 1975, disusul UAN pada periode 2003 hingga 2005, dan kemudian menjadi ujian nasional atau bisa disebut dengan UN. Jadi pada tahun 2005 sampai 2015, sejak tahun 2015 ujian nasional itu mulai diterapkan berbasis komputer dan dikenal sebagai UNBK. Setelah itu pemerintah menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional atau bisa disebut dengan AN, yang berfokus pada literasi dan numerisasi serta survei karakter dan survei lingkungan belajar atau observasi langsung ke lapangan. Jadi asesmen ini tidak lagi menentukan kelulusan, tapi berfungsi sebagai evaluasi mutu pendidikan nasional. Jadi pemerintah itu mengembangkan tes kemampuan akademik TKA yang direncanakan digunakan pada tahun 2025 dengan materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, dan juga berbasis komputer, dan dirancang untuk mengukur kemampuan
dan juga dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau seluruh perjalanan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu terus bergerak menuju model yang lebih relevan dan berfokus pada kompetensi inti atau KI yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.